Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga hari ini kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kali ini saya akan berbagi tentang sebuah tanaman hias ya tentunya. Yang mungkin biasanya tanaman hias hanya bisa kita pandang, bisa kita lihat. Tetapi kali ini tanaman hias ini multifungsi. Selain enak dipandang, ternyata bisa juga untuk kita konsumsi. Nah, apakah itu? Simak ya. Sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan silahkan like dan bisa share kepada kawan-kawan yang lainnya. Semoga channel Keluarga Petani bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi terbaik terutama di bidang pertanian dan tanaman hias. Selamat menyaksikan. Nah, mungkin biasanya saya membagikan tentang informasi tanaman hias yang lainnya dan juga mungkin ada beberapa tanaman-tanaman yang lainnya. Kali ini saya akan berbagi tentang tanaman hias yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Tanaman hias ini selain untuk hiasan di rumah kita, bisa juga sebagai pelengkap bumbu dapur di rumah kita ya. Kalau ini kunyit hitam, bukan ya, bukan tanaman hias, tapi tanaman obat. Apa ya? Ini ada beberapa tanaman di depan rumah saya. Nah, ini dia. Tahu apa ini? Ini adalah cabai pelangi. Cabai pelangi ini cukup unik ya. Kenapa disebut cabai pelangi? Karena memang warnanya seperti ini, berwarna-warni, dan cara menanamnya sebenarnya cukup mudah. Tapi sebelumnya ya, sebelum saya ulas lebih jauh, mungkin kita pindahin saja ya cabai ini agar lebih enak lah ya dan kita pandang. Saya pindahkan dulu. Nah, sudah dipindah ya, biar tempatnya agak bersih. Kenapa disebut cabai pelangi? Karena ini ya, kita lihat misal ketika muda, warna dari cabai ini agak keunguan ya. Kemarin ada yang full ungu, kalau ini sudah bercampur ya. Ini perubahan antara ungu menuju kuning, karena memang tahapnya adalah pertama itu ungu, kemudian nanti ini menjadi kuning, setelah itu menjadi oranye ya, oranye seperti ini, dan puncaknya adalah menjadi merah ya, merah seperti ini. Nih. Nah, kalau sudah merah seperti ini, nah kalau sudah merah berarti dia sudah tua ya. Kalau penggunaan untuk bibit, bagusnya dibiarkan di sini ya sampai dia jatuh sendiri. Itu cukup matang dan matangnya matang secara alami. Nah, kawan-kawan sekalian, cabai ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia ya. Maksudnya pengenalan pertama kali cabai pelangi itu bukan dari Indonesia, tetapi dari Amerika Serikat. Nah, saat ini untuk di Indonesia sendiri, cabai seperti ini sudah dikembangkan dan cukup banyak varietas. Kalau kita melihat bisa kita search di Google ya, IPB itu pernah mengeluarkan 23 varietas tanaman cabai, baik cabai besar, semi keriting, bahkan cabai keriting, dan juga cabai hias serta tomat. Itu ada 23 yang didaftarkan untuk menyampaikan hak patennya. Jadi ada 23 jenis, itu termasuk tomat ya, jenis tomat. Dan perlu diketahui, cabai hias sendiri ada 7 varietas yang dikeluarkan oleh IPB. Nama banyak ya, ada 7. Ya, ini namanya berbeda-beda dan mirip nama manusia. Dikasih ya, mungkin agar lebih mudahkan untuk pengenalan gitu ya. Dan saya kurang tahu pasti cabai yang saya tanam ini cabai apa ya. Karena kemarin ini sebenarnya karena ngelihat di halaman rumah kawan, teman satu angkatan di sekolah ya. Waktu berkunjung ke sana silaturahim, akhirnya saya meminta salah satu
tanaman sudah tumbuh. Dan alhamdulillah tanpa perlakuan yang khusus, cuman saya pindahin di pot bunga gitu ya, seperti ini. Kalau nggak salah ini pot bunga dari beliau juga, jadi tidak saya apa-apakan gitu ya. Ini cuma saya tambahi pupuk kandang. Ini kohe kambing campur tanah ya, sudah mengering gitu ya. Saya taburkan di atas saja. Nah, hasilnya seperti ini. Tidak diapa-apakan, cuma disiram, tidak ditambah dengan pupuk kimia sintetis atau disemprot dengan pestisida kimiawi, tidak gitu ya. Jadi ini organik, alami, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk pengenalan lebih lanjut, ternyata cabai ini bukan sekedar sebagai cabai, tetapi bisa dikonsumsi ya, bisa menjadi bahan pelengkap. Nah, ini uniknya. Jadi bagi kawan-kawan sekarang notabene BBM lagi naik, cabai juga naik ya, 100.000 lebih bahkan per kilonya. Ini bisa jadi solusi. Di samping untuk hiasan di depan rumah, bisa juga digunakan sebagai cabai dibuat sambal gitu ya, di rumah tangga, kebutuhan rumah tangga kita. Nah, kembali kepada penelitian IPB tadi yang dikeluarkan tahun 2003 itu, dijual ke pasaran. Ada 7 jenis ya, 7 jenis varietas cabai hias yang mereka kasih namanya cukup unik. Yang pertama itu ada namanya Shakira. Nah, kan seperti nama orang kan, mirip kan, dikasih nama Shakira. Saya nggak tahu apakah mungkin ada penemunya namanya Shakira, tapi pada intinya dikasih nama Shakira. Shakira itu ciri-cirinya buah awal ya, awal buah seperti ini bukan ungu tetapi warna kuning. Selanjutnya setelah itu hijau, baru terakhir menjadi merah gitu ya. Jadi ada kuning, selanjutnya menjadi hijau, jadi merah. Itu jenis cabai hias yang diberi nama Shakira. Selanjutnya ada dikasih nama lembayung. Nah, kalau lembayung itu ciri-cirinya cabainya sedikit membulat gitu ya, membulat, dan warna ungunya itu warna ungu pekat gitu ya. Nanti di sini ungunya ungu full gitu ya. Bisa jadi ini ya, karena ini kemarin memang ungunya ungu full gitu ya. Cuma sekarang sudah menuju perubahan, menuju oranye gitu ya. Nah, itu ciri-ciri dari lembayung. Dan lembayung ini sama dengan jenis, ada yang jenis yang kedua, ada jenis yang ketiga namanya jenis ungara gitu ya. Itu mirip, ciri-cirinya mirip gitu ya. Selanjutnya yang ketiga namanya jelita. Nah, ada juga ya namanya jelita. Jelita ini ciri-cirinya adalah pohonnya ini gitu ya, lebih rimbun itu, lebih besar, lebih rimbun, dan tapi dia tetap pendek gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, warnanya itu sama dengan Shakira yang pertama tadi. Ya, ini adalah buahnya warna kuning, hijau, dan merah gitu ya. Maksudnya kuning ketika dia masih muda, mendekati tua warnanya menjadi hijau, dan terakhir ketika benar-benar tua menjadi warna merah. Nah, selanjutnya yang keempat adalah dikasih nama Namira. Nah, jadi seperti nama orang, mirip nama orang, Namira. Namira ini cukup unik ya. Dia buahnya itu bukan di ini ya, dia hampir banyak di batang gitu ya. Menurut biasa seperti itu. Jadi buahnya banyak menumpuk di batang. Jadi agak unik gitu daripada jenis cabai yang lainnya. Buah Namira ini lebih banyak di batang. Dia menumpuk di batang seperti itu. Nah, selanjutnya dikasih nama Ayesa. Buahnya itu bulat-bulat ya. Kalau ini kan agak apa namanya, lonjong gitu ya. Kalau dia agak bulat-bulat gitu, bulat-bulat tapi warnanya warna ungu gitu. Itu ciri-ciri dari varietas Ayesa. Selanjutnya yang ke berapa nih? Keenam ya. Yang keenam namanya Ungara. Nah, Ungara tadi sama ya. Ungara itu sama dengan lembayung gitu. Yang kedua tadi. Yang terakhir namanya Seroja. Seroja itu tidak seperti ini ya. Seroja itu dia tuh memiliki 8 jenis warna gitu. Memiliki 8 jenis warna ya, yang berbeda-beda, dan tingkat kepedasannya itu di antara 7 varietas ini
Saroja merupakan tingkat kepedasan yang paling tinggi gitu ya. Saya belum nyicip nih ya. Kalau yang punya saya ini pedasnya seperti apa dan ini jenisnya apa, saya juga agak bingung sih ya. Karena ini ciri-cirinya adalah pertama itu warnanya ungu, selanjutnya oranye gitu ya. Nah, terakhir itu menjadi merah seperti ini. Ungu, oranye, merah. Ini ungunya sudah berubah ya. Nggak ada karena cuma satu batang, jadi mungkin nanti akan saya kembangkan lagi. Bagi kawan-kawan yang mesen, insya Allah bisa lah ya. Karena ini unik, bisa jadikan tanaman hias, bisa juga kita manfaatkan untuk bahan pelengkap dapur. Nah, kalau cabai pada umum masyarakat Indonesia yang dikonsumsi gitu ya, misalnya cabai rawit menurut literatur itu namanya Capsicum annum gitu ya, jenisnya gitu. Baik kawan-kawan, seberapa pedas sih cabai ini gitu ya dibanding cabai rawit biasa? Nanti mungkin akan saya bandingkan di video selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena channel ini akan berbagi informasi tentang dunia pertanian, baik itu tanaman hias ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Mungkin seperti itu dulu tujuan saya, agar kawan-kawan mengetahui bahwasanya ada loh cabai yang unik gitu ya. Dan karena memang momentumnya saat ini karena BBM naik ya, ini juga berimbas kepada cabai, harga cabai ya. Kemarin sudah sempat naik di Ramadan, Idul Fitri, sekarang naik lagi karena mungkin efek dari kenaikan BBM. Semoga ini jadi juga pertimbangan ya bagi pemerintah juga, karena bukan hanya cabai yang akan naik, tapi juga berimbas kepada bahan-bahan pokok yang lainnya ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama juga kebutuhan jasa juga gitu ya, jasa angkutan. Dan ini juga semuanya lah, karena memang ini juga saling ketergantungan ya, baik dari sisi apapun, terutama sendi-sendi kehidupan itu. Yang makin terasa, yang paling terimbas otomatis adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu ya, termasuk kita lah gitu ya, salah satunya. Semoga harga-harga bisa stabil kembali, dan sepertinya perlu dipertimbangkan lah ya kenaikan harga BBM ini, karena ya kita tidak tahu ya, katanya kalau di dunia internasional kan harga BBM itu ya sebenarnya kan lagi ini ya, lagi turun. Kenapa di Indonesia justru dinaikkan? Atau di negeri tetangga misalkan di Malaysia juga harganya juga lebih rendah gitu ya. Mungkin setiap negara punya kan masing-masing, tetapi ini kan yang dinaikkan yang subsidi gitu ya. Ini berarti kan untuk masyarakat yang kalangan ekonomi rendah. Dan ini kalau ini yang dinaikkan dan naiknya cukup drastis ya, dari 7.000 jadi 10.000-an untuk Pertalite ya, karena mungkin kita rata-rata kan pakai motor, sepeda motor, itu mungkin yang akan terasa masyarakat yang paling bawah. Makanya sekali lagi, kalau kita sebagai petani ya, di samping kita berharap BBM itu juga bisa stabil kembali harganya, kita juga berupaya agar menambah pemasukan lagi ya. Nah, salah satu ide gitu ya, ide tanaman yang bagus tanam ya cabai seperti ini. Bisa untuk hiasan, bisa juga untuk ini ya, konsumsi rumah tangga. Nanti silahkan ini ya, simak video selanjutnya, saya akan bandingkan ini pedasnya rawit. Nah, saya cari dulu cabai rawitnya, ada apa enggak di rumah. Baik, demikian, jangan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari keluarga petani.